Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, nanti mungkin akan dipandu oleh Pak Sahman sebagai pemandu dan Bu Imeng Alah, alah, sebagai alah, alah. narasumber. Bisa, Saya nonton aja Pak Sahman, saya nyediakan room aja. bisa benar. Saya mantu saja ya. Baik, sebelum itu saya ucapkan terima kasih telah bergabung dan selanjutnya saya serahkan ke Pak Sahman sebagai pemandu sebelum ke narasumber kita Ibu Imeng. Terima kasih. Silakan Pak Sahman. Terima kasih. Selamat sore semuanya, Pak Rezalini. Selamat bergabung. Bu Alian, banyak senior sebenarnya di sini nih. Ya, terima kasih Mas Aryadi. Mudah-mudahan Bajakah makin jaya ya, makin banyak penggunanya karena memang fasilitasnya juga layak diperhitungkan. Silakan untuk mempersingkat waktu, langsung aja Bu Imeng. Materi yang saya kemarin ngintip di chatnya itu agak bingung-bingung juga itu. Iya, Nggak mudeng saya guru bahasa Indonesia. Mau kenalan dulu apa langsung nih Pak? Iya, kenalan dulu dong. Kenalan dulu lah Bu. Iya, silakan Iya. langsung di sepenuhnya untuk Bu Imeng ya. Silakan Ya, Bu terima Imeng. kasih. Selamat sore Bapak Ibu guru semua. Perkenalkan saya Imeng dari SMA Katolik Santo Arnolus Johnson Kuala Kurun. Saya pengajar kimia sekaligus matematika. Saya sudah mengajar selama 3 tahun. Mohon bimbingan dari semua senior. Status GTT Pak. Itu aja Pak. Mau dari pemaparan dulu apa langsung praktek nih Pak? Paparan dulu, yang bagus paparkan dulu Bu Imeng. Jadi ya sekilas baru nanti praktek. Oh ya, sebenarnya saya termasuk tidak terlalu ini menggunakan Zoom Pak, jadi mohon ininya. Saya coba share screen Pak ya. Iya, yeah, silakan. Kelihatan Bapak Ibu? Iya, mantap kelihatan. Oh iya. Sebenarnya untuk ini dari awal pembelajaran kita pada mulai dari kita memulai PJJ, itu sebenarnya saya sudah mencari cara bagaimana untuk membuat lembar kerja siswa terstruktur. Terhitungkan saya adalah pengajar eksak, jadi terkadang itu kalau misalnya saya kasih kuis atau berupa berupa video, anak-anak itu kok kayak kurang nangkap dan mereka juga hampir 50%-nya tidak berani bertanya. Nah, jadi saya mencari cara supaya saya tahu di mana letak kesalahan mereka. Nah, dulu ketika kuliah, saya ada ikut seminar kakak tingkat. Itu kalau tidak salah mereka menggunakan Macromedia Place. Jadi di sana itu seperti mereka membuat seperti isian seperti itu. Nah, jadi saya tertarik. Nah, ternyata di si Bajakah juga ada fitur yang seperti itu. Jadi fitur yang digunakan itu adalah ini, embed answers. Mohon maaf kalau salah ini ya, karena saya bukan orang Inggris. Nah, jadi saya menggunakan ini beberapa kali percobaan, ternyata berhasil. Nah, sebenarnya ini juga cocok untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi saya rasa ini bisa digunakan untuk lembar kerja siswa terstruktur, kemudian untuk lembar kerja siswa yang percobaan atau praktikum, di mana pada satu lembar kerja itu ada video atau gambar yang disajikan. Kemudian untuk melengkapi paragraf penumpang juga untuk kalau bahasa Indonesia mungkin Pak Sahman ya. Nah, kemudian apa yang bisa dikreasikan lainnya mungkin bisa. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Untuk langkah pertama, saran saya lebih baik kita mengetik di Word dulu. Karena beberapa kali saya coba, ternyata itu saya sering mengalami server tidak tersambungkan. Ketika saya refresh, semuanya hilang, Pak. Nah, jadi saya buat seperti ini. Ini adalah formatnya.
Jadi formatnya itu pertanyaan 1, kemudian spasi, kurung kurawal. Nah, kemudian pada bagian ini skor. Awalnya saya mengira di bagian awal ini adalah nomor. Ternyata tidak. Saya perhatikan dan saya coba, ternyata ini menunjukkan untuk skor. Kemudian titik 2, ini tanpa spasi semua Pak sampai akhir. Jadi di sini tanpa spasi, skor, titik 2, short answer, titik 2, persen, 100%, jawaban 1. Berarti jawaban dari pertanyaan ini. Bisa berupa angka atau kata. Kemudian ini contohnya yang saya bikin. Ini kelihatan Bapak Ibu? Apakah kelihatan? Iya, lanjut. Kelihatan. Iya. Kelihatan. Nah, ini contoh yang saya buat. Jadi ini matematika. Mungkin Ibu Alia lebih paham dibandingkan saya karena saya basicnya bukan matematika. Jadi ini saya buat untuk turunan fungsi trigonometri. Nah, untuk langkah-langkahnya adalah yang pertama kita login si Bajakah. Setelah kita membuat di Word tadi, kita login di Bajakah, pilih dashboard, pilih kelas, sama seperti kita membuat kuis seperti biasanya. Nah, kemudian pada pilihan kuis, ini mungkin lewat-lewat aja Pak ya, karena ini juga kita sudah kenal juga dengan kuis, sama menambahkan kuis. Nah, di sini untuk kuis, nama, kemudian di sini deskripsi, waktunya, nilai, kemudian review option-nya, kemudian pembatasan akses, activity completion, kemudian simpan dan tampilkan. Sebenarnya bisa pada ini, simpan dan ini ya, kembali ke kursus, tapi saya lebih suka simpan dan tampilkan. Kemudian muncul seperti ini, kita pilih edit quiz. Nah, pada edit quiz ini kita pilih add. Kemudian kita pilih a new question. Kemudian kita pilih embed answer. Kemudian kita pilih tambah. Nah, yang penting kita memasukkan nama soal. Di sini kita isi soalnya misalnya lembar kerja. Kemudian pada teks soal ini kita boleh menulis langsung, tetapi dengan catatan tadi apabila error segala macam kita nggak bisa ini. Maka kita menggunakan copy paste. Nah, di sini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di bagian banyak percobaan. Pada bagian banyak percobaan ini, kalau untuk saya tidak ada penalti untuk jawaban yang tidak benar. Nah, jadi di sini saya pilih 0. Kemudian simpan perubahan. Ada di bagian bawah. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, nomor 12 ini adalah dari di sini tadi, akumulasi. Jadi dia di sini terakumulasi otomatis. Ini bisa kita edit, bisa tidak. Bisa kita atur, misalnya mau 1000 di sini boleh. Jadi ini akumulasi dari skor-skor. Kemudian langsung kita coba, jadi seperti ini hasilnya Pak. Nah, kenapa saya membuat bermacam-macam kotak seperti ini? Karena saya lebih ininya per kata untuk siswa. Nah, jadi seperti itu aja Pak tutorialnya. Nah, kemudian kita bisa juga menyisipkan gambar dan video. Nah, untuk yang saya coba, untuk gambar itu kita tidak bisa mempastekan dari Word itu. Nggak bisa. Kita harus menyisipkan secara manual dari sistemnya. Nah, kemudian kalau saya biasanya menggunakan snipping tool. Video juga bisa digunakan menggunakan fitur link, berarti kita nge-link dari YouTube juga bisa. Jadi itu aja pemaparannya, Pak. Baik. Terima kasih Bu Imeng. Ya, super sekali. Singkat. Ini mungkin aja, ini kan kawan-kawan berharap sekali. Jadi nanti seperti dulu waktu saya ini Bu Imeng, waktu saya memandu untuk mengenroll siswa, nanti Ibu Imeng pelan-pelan aja. Jadi
dari Word bagaimana masuknya ke itu tadi, ke si Bajaka, karena saya juga baru ini. Nanti saya akan praktekkan sambil jalan untuk yang paragraf rumpang. Iya. Ya. Jadi betul. ya, jadi setelah ini nanti langsung aja Bu Emeng praktikan, tapi apa bahasa kita begimitan karena kawan-kawan mungkin langsung praktek gitu. Oke, Pak. Ya, saya juga gitu. Nanti saya cari paragraf singkat, yang penting ada isiannya, anak-anak nanti melengkapi. Ini variasi dari soal untuk memaksa mereka ini cerdas berpikir. Kaitannya dengan AKM juga nantinya ini. Bagus sekali Bu Emeng. Mantap Pak Sahman. Iya. Silakan dilanjut Bu Emeng, langsung ke praktek aja ya. Langsung ke praktek ya. Iya, betul. Kawan-kawan mari. Nanti praktek, aja Pak Riyadi ya, di yang mau stop aja, langsung interupsi aja gitu ya. Boleh. Sip, mantap. Silakan. Sebelum praktek, ke Mas Supri ada pertanyaan untuk Bu Imeng? Oh, itu spesial berdua aja itu, jangan kita ganggu itu. Oke. Mamasnya tuh, mamas. Ada orang jauh ternyata. Iya, yang minta kepala angka tadi. Saya jaga rahasianya lah. Aman rahasianya. Iya, sama tahu aja. Lanjut, silakan Bu Imeng. Oke. Kita langsung ke praktek aja ya. Kalau untuk saya, bentar. Saya sudah buat ini, Pak. Bentar. Karena saya termasuk baru ini, Pak, menggunakan Zoom. Saya jarang sekali menggunakan Zoom. Untuk aktivitas saya menggunakan ini, Kaizala. Biasanya kami ceritanya di Kaizala. Apakah kelihatan, Bapak Ibu? Share screen-nya? Jelas. Oh iya. Ini kalau untuk saya, karena setiap LKS itu kan mempunyai cara yang masing-masing lah Bapak Ibu. Ini contoh punya saya. Ini yang saya siapkan. Karena dia ini adalah tahapan menjawab soal, jadi seperti ini bentuknya Bapak Ibu. Mungkin kalau untuk mapel lain itu mungkin berbeda. Saya stop yang ini, Bapak Ibu gimana? Yang bagian Word-nya? Gimana Pak Saman? Sangat bagus banget. Ini kadarnya S5 ya. Bisa langsung di screenshot ya Kak ya. Langsung di screenshot, langsung hubungi admin kita ya Kak ya. Itu beratnya sangat ringan banget. 1,9 gram. Gimana Bapak Ibu? Bisa saya skip yang ini? Silakan dilanjut Bu. Oh iya. Kita akan ke ini, Pajaka. Ya, kita login seperti biasa. Kemudian kita ke bagian pojok kanan atas. Pilih dashboard. Kemudian kita pilih kelas yang mau kita buat. Kita buat LKS-nya. Kalau saya di sini. Kemudian jangan lupa kita hidupkan mode ubah. Sampai ada tulisannya matikan mode ubah. Kemudian pada bagian ini kita pilih pada topik mana yang mau kita buat lembar kerja atau soal yang berhubungan dengan yang mau kita buat.
Kalau saya posisinya di lembar kerja di bawah sini. Di sini kita tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kemudian pada bagian ini kita pilih kuis. Setelah kita memilih kuis, kita memilih tambah. Nah, kemudian di sini kita isi saja namanya. Karena punya saya bersifat LKS, maka lembar kerja siswa. Kalau untuk perkenalan ini, boleh diisi, boleh tidak, silahkan. Jangan lupa ditampilkan jika kita mengisi. Kemudian di bagian sini, timing, kita bisa mengatur kuis dimulai kapan dan kuis diakhiri kapan. Nah, kalau saya biasanya untuk minggu depannya, saya mengisi untuk tanggal 29, walaupun kalau nggak salah tanggal 29 tanggal merah ya. Anggap saja seperti itu. Nah, misalnya kita mau hanya bisa diakses siswa pada hari yang sama, boleh kita aktifkan, boleh juga tidak. Tetapi jika Bapak Ibu mengaktifkan kuis diakhiri ini, nanti Bapak Ibu akan kesulitan sendiri apabila ada siswa yang terlambat. Kemudian bagian time limit, kita boleh mengaktifkan, boleh tidak. Nah, kalau untuk saya, biasanya saya aktifkan 2 jam. Karena untuk mata pelajaran biasanya juga 2 jam. Nah, kemudian pada nilai, boleh kita kasih nilai, boleh tidak. Kalau untuk sifatnya latihan, boleh tidak. Ya, untuk nilai. Nah, kalau saya biasanya saya beri 70. Kemudian pada bagian ini, percobaan menjawab diperbolehkan berapa. Kalau tidak terbatas berarti ya tidak terbatas. Nah, kalau mau dibatasi boleh, kalau saya biasanya kesempatan hanya berlaku 3 kali. Kemudian metode penilaian, saya akan pilih penilaian tertinggi. Nah, kalau kita menggunakan penilaian pertama, siapa tahu saja kuota siswa habis pada saat itu. Maka saya menggunakan penilaian tertinggi. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya kita mengatur bagian ini, review option. Nah, pada bagian ini, kalau saya biasanya, saya akan checklist bagian ini. Apabila benar, ini saya tidak akan checklist. Kalau mau dibuat feedback, silahkan. Nah, kenapa saya tidak menceklis jawaban benar? Karena kalau kita memberikan kesempatan untuk mereka 3 kali, maka setelah mereka menjawab pertama kali, jawaban benar itu akan terlihat. Maka saya tidak akan menceklis bagian jawaban benar. Tetapi saya menceklis pada bagian tanda dan apabila benar. Nah, jadi nanti ada silang sama tanda benarnya. Jadi supaya menyemangati mereka bahwa yang dia lakukan benar dan tetap akan diisi pada percobaan kedua. Seandainya mereka tidak mengetahui nilai yang pada bagian ini, ya mereka, saya pikir mungkin akan berbeda dari jawaban sebelumnya, padahal jawaban mereka sudah benar. Nah, jika Bapak Ibu ingin membuat token seperti kita ujian biasanya ketika kita menggunakan komputer beberapa waktu lalu, boleh diatur pada bagian mana ya? Lupa saya. Di sini ya, kalau nggak salah. Ya, di sini, pada bagian ini. Boleh diatur, boleh tidak. Kemudian saya biasanya juga mengatur pada bagian pembatasan akses. Untuk pembatasan akses biasanya saya double. Di sini saya atur,
Kemudian di sini juga saya atur untuk tanggal. Nah, boleh kalau mau diatur pakai activity completion. Berarti siswa tidak boleh menjawab kuis ini apabila belum menjawab ulangan harian, contohnya. Nah, kalau misalnya kita pada tanggal, berarti siswa tidak boleh menjawab sebelum tanggal 29 pukul 8.45. Kalau mau menambahkan pembatasan lain, silahkan. Kemudian pada bagian ini juga saya saring mereka. Pada bagian activity completion bagian ini, saya tidak mengizinkan siswa menceklis manual, ya, menceklis secara manual, karena berdasarkan pengalaman, siswa itu tidak memperhatikan kalau contohnya untuk materi. Seperti itu mereka langsung langsung checklist saja tanpa melihat, sehingga hasil mereka mengerjakan kuis atau dan lain aktivitas di bawahnya jadi ya asal-asalan. Yang penting punya saya terchecklist. Itu dalam pikiran mereka. Maka di sini saya setting pada bagian yang paling bawah. Yang ini, saya nggak bisa bahasa Inggris Bapak Ibu. Nah, pokoknya bagian paling bawah. Nah, kemudian kita juga bisa men-setting pada bagian ini. Ya, artinya di sini siswa itu harus mendapatkan apa nilai ini ya, mendapatkan nilai untuk membuat dia terchecklist. Nah, di sini boleh diatur apakah maunya Bapak Ibu mereka harus passing grade dulu atau tidak. Nah, tapi kalau untuk ini saya tidak ini. Karena saya tahu mereka hanya sebagian orang saja yang memenuhi passing grade. Jadi pada bagian ini, kalau kita hanya menceklis pada bagian atas, mereka untuk menampilkan saja tanpa menjawab, mereka bisa terchecklist, jadi lolos. Jadi saya membuat pada bagian ini. Kemudian kita pilih simpan dan tampilkan. Sebenarnya bisa di bagian ini, karena untuk mempermudah saja saya langsung simpan dan tampilkan. Bagaimana Bapak Ibu? Sampai di situ bisa diikuti? Sebentar, ini sedang jalan. Prosedurnya persis seperti kita membuat kuis. Seperti biasa aja. Cuma bedanya nanti ketika kita di edit kuis, pada bagian edit kuis, karena kita bisa menggunakan, kalau untuk pilihan ganda, kita kan bisa menggunakan import ya, dari Blackboard. Inilah hasil settingan kita tadi, Bapak Ibu, bisa dilihat di sini. Ya, 29 Oktober. Oh, mungkin ini tidak tersimpan tadi. Kuis tidak akan tersedia sampai 29 Oktober. Jadi 16.14 dia tidak akan bisa mengakses. Kalau tidak salah, cara seperti ini yang digunakan ketika KSNP kemarin. Kalau tidak salah ingat saya. Kemudian di sini nilai tertinggi, percobaan yang diperbolehkan itu 3 kali. Apakah bisa dilanjutkan? Sebentar, lagi ngotak-ngatik Bu Emeng. Oh iya Pak. Kalau misalnya kita mau mengedit pengaturan lagi, boleh kita di page setting pada bagian ini. Ya. Kemudian kita cari edit pengaturan. Nah, kalau misalnya mau menggunakan sistem
import dari Blackboard, kita boleh menggunakan di sini. Kalau tidak salah Pak Riyadi ya. Karena semenjak saya tahu kuis ini bisa digunakan, maka saya sudah jarang menggunakan sistem import. Silakan teman-teman yang lain bisa dilanjut atau masih ada yang harus ditunggu? Penasaran di token Bu Imeng. Oh, Coba. di bagian token. Iya, penasaran tuh, belum nyoba. Oh, belum nyoba. Iya, tadi kan belum ya, hanya cuma informasi aja. Oh iya, boleh kalau dicentang misalnya token kita seperti setting apa? ke ini, ya kita setting tokennya. Bu Kalau Imeng. untuk kembali ke kursus, saya kadang lupa cara kembali ke kursusnya bagaimana. Jadi kita ke sini bisa bagian ini kalau tidak salah. Nah, untuk menggunakan token Pak ya, kita ke bagian ini tadi ya, kita setting tadi, yang lembar kerja yang paling bawah ini. Kemudian kita pilih ini, ubah pengaturan. Di bagian ekstra ini ya. Nah, kita atur saja tokennya, misalnya minat 12. Kemudian kita simpan dan tampilkan. Nah, ini karena belum ada pertanyaan, maka dia seperti ini. Nah, ini dia, Pak Nikon ya tadi ya. Nah, diperlukan kata kunci untuk membuka kuis ini. Nah, seperti itu. Nanti ketika kita preview kuis, nanti akan muncul, kita diminta untuk masukkan token. Paham, Silakan, Bu. kalau ada Silakan yang lanjut. Kalau ada yang lain silakan sambil jalan aja. Pak Edi? Mana Pak Edi ini? Lanjut aja Bu. Baru belajar aku tuh. Gimana teman-teman yang lain? Bisa kita lanjut? Lanjut. Oke. Belajar Bu. Oh ya. Kemudian kalau sudah tampilannya ada edit quiz, kita pilih edit quiz. Nah, pada bagian ini, di bawah ini ada add. Ya, di bawah kocok pertanyaan ini ada add. Kemudian kita pilih a new question. Kalau kita menggunakan sistem import, maka kita gunakan yang ini ya, teman-teman yang proktor pasti tahu. Ini kita gunakan a new question. Nah, pada a new question ini, kita pilih embed answer. Kemudian kita pilih tambah. Nah, yang tanda ini ya, ini diwajibkan kita mengisi. Misalnya di sini lembar kerja. Nah, pada teks soal ini, kita kopikan yang kita buat di Word tadi. Kita kopikan yang kita buat di Word tadi. Ya, saya akan kopikan beberapa di sini. Pada bagian ini. Kita pastekan. Nah, ini maksud saya tadi Bapak Ibu, ketika kita, ini sebenarnya gambar Bapak Ibu yang rumus ini. Saya sudah coba berkali-kali, atau mungkin itu karena jaringan saya atau gimana, ini nggak bisa terbaca. Tetapi bolehlah Bapak Ibu nanti coba sendiri, apakah benar yang saya katakan atau tidak. Nah, di sini untuk saya hapus bagian itu, kemudian saya menggunakan snipping tool untuk bagian gambar yang ada di Word tadi. Nah, langsung dipastekan ke situ.
Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau buat umpan balik ini, silahkan. Tetapi saya tidak. Nah, kemudian pada bagian banyak percobaan, ini kan penalti katanya. Saya juga belum coba yang menggunakan ini ya. Tetapi dari bahasanya saja sepertinya ini akan mengurangi poin. Tapi saya belum coba. Maka di sini saya pilih 0. Nah, jadi ketika jawaban anak salah, jadi tidak ada pengurangan pada poin. Nah, kalau yang lainnya ini saya nggak ada nyoba, Bapak Ibu. Jadi silakan diekspor sendiri. Kemudian saya pilih simpan perubahan. Nah, dia akan kembali seperti ini. Nah, angka 60 yang di bagian sini, ini bisa kita atur. Bisa juga tidak. Karena ini adalah total skor yang ada pada lembar kerja ini tadi. Atau total poin yang di depan tadi. Boleh kita atur, boleh tidak. Nah, nanti ketika kita mengatur ini menjadi 100 atau 1000 atau 400, nanti dia itu akan membagi secara merata. Saya memperhatikan seperti itu dia cara kerjanya. Jadi ini otomatis boleh kita atur, boleh tidak. Kemudian untuk skala kita kan kita menggunakan skala angka yaitu skala 100, kemudian kita pilih simpan. Nah, kalau kita gimana sampai di sini? Pak Sahman? Ya, lanjut Bu, lanjut ya. Lanjut aja ya. Kalau misalnya kita mau melihat soal yang kita buat tadi, kita ke bagian ini. Di sini kan ada edit quiz, kemudian kita ke lembar kerja. Nah, kita review quiz. Jadi tampilan inilah nanti yang ada pada siswa. Ini yang bagian deskripsi tadi, ini bagian judul, ini bagian deskripsi. Nah, kemudian ini settingan yang kita di bagian setting tadi. Kemudian kalau misalnya kita mau lihat, ini kita preview. Nah, jadi tampilannya seperti ini Pak Nikon. Gimana Pak Nikon? Oke. Lanjut, Bu. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya tadi minat 12 ya. Kemudian kita start attempt. Tampilannya seperti ini. Nah, ini yang rumus 1 ini yang saya ini kan ya. Yang saya ini kan tadi, yang saya snip. Saya menggunakan snipping tool. Nah, ini adalah gambar yang saya gunakan. Saya copy langsung dari Word. Ini dia. Tidak kelihatan. Sudah. Mau jawab boleh di sini. Gimana? Kita coba menjawab? Ya, langsung coba, Bu. Saya lupa jawabannya, Pak. Jawab aja, Bu, walau salah. Langsung saja, Bu. Oke. Mas Supri suruh jawab itu. Salah biar ada tandanya salah gimana? Iya, oke. Aduh, Bu Aulia bantu Pak, Bu Aulia. Apa jawabannya ini, Bu? Ya. Dia kalau salah merah, kalau setengah salah oranye. Coba ya. Saya juga belum mencoba, Bapak Ibu, apakah kalau kita menggunakan huruf besar kecil itu berpengaruh atau tidak? Saya belum pernah coba sampai sana. Iya, saya penasaran juga itu. Kita coba ya. Apalagi di bahasa Indonesia nanti Bu Emeng, misalnya jawaban Jakarta dengan J kecil, Jakarta dengan J besar. Kita coba aja Pak, karena saya menggunakan jawaban di sini Pak. Ini Pak ya, yang 2X ini saya menggunakan huruf kecil. Nggak apa-apa, yang penting ini jalan dulu. Oke. Kalau short answer ada pilihannya. Saya belum nyoba yang itu, Bu. Oke, ini misalnya kita finish attempt. Nah, di sini ada apa? Notifikasi. Jawaban tidak lengkap. Artinya ada jawaban yang kosong. Maka boleh kita kembali atau kita boleh langsung. Nah, kalau dia
kalau misalnya kita isi semua, nanti jawabannya akan lengkap. Kita coba ya. Kita isi semua. Di situ bedanya. Oh iya, saya lupa. Pak Edi ini juga matematika. Pak Edi, bantu Pak Edi. Ayo Pak Edi. Apa jawabannya ini, Pak? Bu Aulia ini pura-pura nggak dengar ini. Mulia matematika juga. Nah iya makanya. Iya Pak, kemarin satu di angkatan kedua ketemu. Rasanya saya sendiri aja yang kimia di situ. Nyasar saya. Seperti ini ya, kita finish attempt. Nah, jadi ini perbedaannya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita lengkap, di sini jawabannya disimpan. Kita boleh kembali dengan menekan ini, atau kita akhiri saja. Nah, inilah jawabannya, waktu menjawabnya, kemudian tandanya, ya 28/60, ini adalah nilainya. Naik ke atas bimbing biar kelihatan oranye. Oranye, ya. Ini. Nah, ini, itu oranye. Ya, finish review. Separuh benar dia bilang ya. Kemudian di sini, ya, ini tanda yang tadi yang saya maksud. Berarti ada 26 poin dari 60. Rasanya bukan 60 tadi ya? 12 ya kalau nggak salah ya? 60 belum dirubah. 60 belum dirubah. Oh, 60. Nah, ini nilainya. 46,67 dari 100. Dari 100. Iya. Nah, kemudian ini yang saya maksud tadi, yang tanda itu. Nah, benar, poin 2 dari 2. Nah, apabila kita men-setting tadi itu kita setting jawaban benar, maka di sini ada jawabannya. Dia akan di sini ada jawabannya. Nah, ini benar, ini juga benar, ini salah. Tidak benar. Nah, ketika tidak benar ini, dia akan menjurus jawabannya itu menjadi 7. Karena jawaban benar adalah 7 di sini. Nah, jadi seperti ini. Jawabannya. Sepertinya huruf besar, huruf kecil tidak ngaruh ya, Bu, ya? Setelah dilihat sepertinya, itu. Ya, sepertinya. Karena kita sudah tes. Kalau di jawaban, di ketikan saya itu, dia kecil di sini. Lebih baik seperti itu, Pak. Kalau bahasa Indonesia... Habis langsung salah ya, semua. Tapi kemarin mau nyoba bahasa Indonesia, saya akhirnya nggak jadi ke Bajakah. Cuma link Google Form aja ke sana. Jadi anak-anak kalau bahasa Indonesia kan berpengaruh, Pak, ya? Iya. Tapi ini pengalamannya kayaknya nanti bikin rumus pintar Bajakah deh. Iya. Lanjut. Oke. Jadi seperti ini hasilnya, Bapak Ibu. Ini review optionnya tadi nggak kelihatan lah, Bu, ya? Yang mana? Iya, kalau misalnya kita setting tadi di bagian ini, Bu, tidak kelihatan dia. Iya, di pengaturan yang di bagian jawaban benar, kalau tidak salah. Ini kan hanya tanda ya. Tanda dan apabila benar, ya. Nanti di screenshot anak-anak dibagikan sekelas. Nah, itu nah, Bu, yang saya ini kan, karena saya berpengalaman sebelumnya. Pada kuis ternyata yang pertama mereka dapat 10. Setengah jam lagi mereka bikin, ternyata 100. Nah, jadi... Bisa nggak ya sistemnya biar tidak bisa screenshot itu? Kayak apa itu, ada sistem nggak bisa screenshot? Nggak tahu, Pak. Kayaknya Sepertinya... belum ada, Pak. Belum ada kayaknya. Kayaknya. Kayaknya belum ada. Oh ya, Bu, ini berarti satu soal ya, Bu ya. Kalau kita misalkan maksudnya kan di sini kan terbaca cuma satu soal, Bu ya. Sebenarnya bisa diatur, Pak, di bagian ini tadi. Sebenarnya kalau mau per topik bisa, Pak. Di bagian ini tampilannya kayak pas pelatihan kemarin nih, tampilannya mas seperti ini gitu kan. Ya. Kalau berarti, misalnya mau ngatur. Sebentar. Saya agak ini kalau mencari edit quiz lagi kemana, saya agak bingung ini, Pak. Gimana, Pak?
Bisa, oh ini dia. Ya, Sorry. tuh edit. Kadang saya nyasarnya di situ, Pak. Nah, ini Pak, kalau misalnya kita mau pakai topik lain bisa di sini. Samanya caranya akan berulang kayak yang tadi, Pak. Kalau misalnya ini kita mau yang ini rumus 1 khusus di halaman 1 misalnya. Kemudian yang lain lagi rumus 2 misalnya. Seperti itu bisa per halaman. Berarti Kalau mau itu per topik. jatuhnya berarti walaupun satu halaman itu sebenarnya bisa beberapa soal gitu Bu ya. Jatuhnya nanti berarti. Atau bisa kita buat satu halaman itu satu soal bisa gitu lah. Iya. Oh, tergantung dan kita saja gitu Bu lah. Iya. Atau mau dipakai sama soal lain bisa juga, Pak. Kalau misalnya kita mau tambahkan model soal lain bisa. Intinya di sini, Pak, add new question. Kita kan boleh milih nih yang lain, mau pilihan ganda atau benar salah. Tapi yang saya coba biasanya yang ini, Pak. Pilihan ganda dengan ini aja yang saya coba. Oh ya. Kalau misalnya mau mengcopy link di sini boleh. Apa semuanya mau dipraktekkan biar kita lihat hasilnya? Kita insert video di sini. Boleh Bu, silakan Bu. Iya bisa. Ini yang saya upload langsung ya Bapak Ibu. Karena kan kuota belajar kan kalau tidak salah nggak ini dengan YouTube ya. Ini hasil downloadan saya. Jadi seperti ini. Kita cari yang kecil. Mega ya sekarang ya batasnya ya Bu. Apa? 100 kalau salah. Oh 100 MB. untuk Pak Riyadi. 10 MB batasnya? aja kalau nggak salah. Enggak Bu. 10 megabyte. Saya kemarin upload berapa MB rasanya bisa. Apa baru di setting ya? Baru sama Pak Riyadi baru di setting 10 MB. Aduh. Kemarin bisa saya anak-anak tugas video, sekarang nggak bisa lagi. Oh. Nah, ini video yang saya upload tadi, Bapak Ibu. Kalau mau pakai link boleh. Kita tinggal copy aja ya Bapak Ibu, copy. Nah, kemudian kalau menggunakan link, kita gunakan yang ini, bagian link. Create link. Nah, dia akan seperti ini, kemudian kita simpan. Kita akan lihat. Nah, ini dia Bapak Ibu. Sehingga saya berpikir bahwa ini bisa kita gunakan untuk lembar kerja praktikum, di mana anak-anak mengamati video atau apapun yang ada di atasnya, kemudian mereka menjawab di bagian bawahnya. Oh gitu. Jadi lembar kerjanya tadi persis seperti modul sepertinya Pak. Oh iya. Modul, iya. Jadi berdasar video itu mereka memahami lalu bisa menyelesaikan tugas terstruktur tadi itu ya? Betul Pak. Yes, mantap. Sebelum lanjut Bu Emeng, ya. Itu misalnya untuk yang nanti yang buat punya Bu Emeng di-share ya? Boleh Pak. Untuk ini, untuk paragraf rumpang di bahasa Indonesia itu posisi titik-titiknya di kotak-kotak itu tadi ya? Saya belum tahu itu. Kotak itu kita bikin sendiri apa muncul? Share ulang aja Pak, gimana? Yang Word-nya? Bisa. Oke. Saya buat. Nanti di-share ya di grup ya? Iya baik Pak. Bentar Pak ya. Saya buka Word baru aja Pak. Iya coba. Iya kita buka Word baru aja. Misalnya untuk yang paragraf rumpang bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu coba. Oke.
Maksa anak berpikir sedikit kan. Makanya saya tertarik Pak dengan ini Pak. Ya. Itu. Nah, jadi misalnya ibu kota. Ya. Kenapa ini? Ibu kota Kalteng adalah. Nah, di sini kita buat tadi Pak. Yang kurung. Iya, yang short answer tadi kurung kurawal ya, kurung kurawal. Ya. Poin. Misalnya kita mau kasih poin ini 3. Titik 2. Kemudian di sini short answer. Ya, short answer. Titik 2. Kalau nggak salah di sini persen ya. Nggak salah. Saya belum hafal juga, Pak. 100. Nggak apa-apa, nanti kan bisa. Ya, di sini poin, Pak ya. Poin, titik 2. Ini tanpa spasi semua, Pak. Oke. Ya, poin, titik 2. Short answer, titik 2. Persen, 100. Persen lagi. Persen, jawaban. Misalnya di sini Palangka. Nah, karena Palangka Raya itu terpisah, maka saya buatnya terpisah juga, Pak. Nah, langsung kurung kurawal tutupnya, Pak. Oh. Kemudian saya kasih spasi. Spasinya saya buat agak panjang, Pak. Karena nanti dia itu tergantung spasinya kita jedanya itu. Oh. Di antara kedua kotak itu. Saya sudah nyoba kemarin, ternyata saya salah pencet. Nah, kemudian ini kita copy aja. Itu Palangka, belum ada rayanya. Iya. Rayanya saya kasih kotak lain, Pak. Oh, gitu. Iya, nah seperti ini, Pak. Nah, ini baru saya buat raya. Oh. Ya, seperti ini, Pak. Nah, kalau misalnya kita mau buat lagi yang lain, tinggal disambung aja, Bapak Ibu. Disambung aja. Misalnya nama gubernurnya siapa? Hati-hati nih. Ya, udah Pak. Nah, jadi kalau untuk paragraf penumpang seperti ini, atau misalnya kita biasanya kalau tidak salah kalau bahasa Indonesia itu sama bahasa Inggris itu pakai angka ya. Nah, jadi kalau misalnya kita buat di sini 1, ini bisa. Jadi nanti 1 kotak, 2 kotak. Atau kita coba Pak? Iya, bisa langsung aja. Oke. Ini ya. Kita copy. Ini kita edit. Berarti dibuatkan kedua tadi ya. Tadi kan sudah ada 1 ya. Iya, kita coba lihat kotaknya. Kita akan langsung masuk ke yang tadi aja. Anggaplah halaman lain dari yang tadi, Pak. Iya, betul. Anggaplah halaman lain ya, kita add di sini ya, add new question. Kemudian kita buat di sini, kita cari yang ini, tambah. Ini terserah aja Pak ya. Iya, oke. Nah, kemudian pada bagian teks soal kita pastekan. Pastekan yang tadi itu. Ya, pastekan yang tadi. Nah, kemudian di sini kita nolkan saja karena ini penalti. Kemudian simpan perubahan. Jadi yang penting hanya 0 itu tadi ya, menetralkan itu ya. Iya, betul. Nah, oke, sudah itu. Ya, ternyata di sini 6 dia kasihnya. Saya nggak tahu sebenarnya dasar dia membuat ini, saya tidak tahu. 6 itu apa ya? 3 tadi. Ini sepertinya poin 3, oh ya 3 tadi. Iya. Oh ya, sorry. Satuan dapat 2 rupanya. Enggak. Oh ya 3 tadi ya. Iya. Oh, itu seluruhan itu, Bu. Iya. Atau dicoba aja seadanya, nanti kita lihat anunya. Iya, kita coba ya, kita lihat preview-nya. Preview quiz. Karena tadi kita menggunakan token. Iya. Oh, ini tidak ya. Nah, ini sudah ada next spec-nya. Nah, ini soal yang di atasnya tadi. Kemudian ini soalnya yang Palangkaraya tadi. Ini Pak Sahman. Ya. Coba kita isi, ya. Ya.
Kita isi dengan huruf P besar. P-nya P besar, yang lain kecil. Palangka. Palangka. Ya, R-nya juga besar. Raya. Ya. Ya, coba seperti apa respon ya. Nah, ini kan dari pertanyaan tadi, Pak ya. Iya. Yang pertama belum dijawab. Oh. Tidak ada satupun yang kita jawab di bagian pertama tadi. Kemudian di bagian ini jawaban disimpan. Ini artinya jawabannya lengkap. Iya, yang kedua ya. Tes, ya, submit all and finish. Oke. Nah, ini Pak. Iya. Tidak dijawab. Oh, iya, betul. Yang kedua hijau. Kalau oranye tadi apa tadi ya? Setengah benar. Ya? Setengah benar. Nah, ini tadi Pak. Tadi kan 66 itu kan untuk ini ya, paragraf perumpangnya. Kemudian 60-nya kan untuk yang trigonometri. Jadi nilainya adalah 9 dari 100. 9 dari 100. Nah, ini tadi jawaban-jawabannya. Iya, oke. Nah, berarti sudah terjawab Bu Imeng. Nggak ada pengaruhnya huruf kapital dengan huruf kecil. Sepertinya seperti itu. Iya. Sip aja malah bagus. Oke, sementara saya cukup itu. Yang lain silakan. Mantap Pak Sahman. Ini variasi soal Mas Aryadi. Bu Imeng, mau nanya nih. Nah, tentang saya Julis dari Palangkaraya SMK Karsamulya. Ya. Terkait tentang rumus tadi, itu apakah rumus itu dapatnya dari mana tuh? Rumus ini? Ya, rumus yang untuk yang ngisi titik-titik tadi. Oh, dari Pak Aryadi, Pak. Oh ya. Dari Pak Aryadi. Rumusnya dari Pak Aryadi, Pak. Oke. Jadi kalau misalkan nih terkait tentang bahasa Indonesia nih, Bu, ini ada yang guru bahasa Indonesia apa enggak nih? Banyak. Saya ada. Gimana tuh Pak? Guru bahasa Indonesia terkait tentang yang tadi kan berarti tidak ada namanya yang mau huruf kecil, mau huruf besar itu tidak tetap dibaca benar semua. Benar semua. Itu berarti bagaimana nih untuk pengembangannya? Karena kan kita sama juga kita misalkan yang di teknik juga nih, ya kan ada beberapa tuh yang kayak satuan tuh ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil tuh. Nah itu kan kalau yang seharusnya kan ada huruf besar. Nah tapi dia tulis huruf kecil. Nah itu kan seharusnya kan salah. Kalau misalkan belum salah, belum benar itu. Nah itu gimana tuh solusinya? Pak. Nah kayak kimia juga sama tuh ya. Coba kita cek jawaban siswa saya Pak. Ya, boleh. Ya saya sudah untuk kimia ya. Saya sudah tes untuk kimia. Nah, coba. Iya, di panduan mereka ini ketika mereka menjawab, bentar ya, kita masuk ke kimia. Sepertinya mereka sudah beberapa yang menjawab. Kalau saran saya pakai short answer aja. Kalau short answer ada case import apa sih, lupa saya kemarin. Case sensitif. Ya, case sensitif. Oh, short answer case sensitif ya, Pria? Iya, ada pilihannya. Oke. Kalau short answer. Ini jawaban siswa ini saya. Ini bedanya kan Bu, kalau short answer kan hanya satu. Kalau ini kan bisa dalam satu paragraf jadi rumpangkan 3, 4, 5 kata gitu. Iya, benar. Kalau short answer cuma satu aja. Iya. Kalau bahasa Indonesia panjang. bisa satu halaman. Bisa satu halaman Pak Saman ya, satu paragraf ya. Nah ini contoh siswa yang saya yang sudah menjawab. Nah kalau siswa itu belum submit out and finish, nilainya tidak akan keluar Bapak Ibu. Jadi dia di sini in progress. Ya mereka ini pasti lupa memfinishkan ini. Finishkan betul. Ini contoh yang sudah finish. Saya belum ngecek sebenarnya. Di mana cara Terus jawaban siswa bisa ditampilkan nggak Bu Imeng? Misalnya gini, kalau kayak saya misalnya mereka membuat surat lamaran pekerjaan. Itu kan jawaban mereka bisa saya tampilkan lalu langsung saya beri nilai di situ. Review attempt. Iya, setelah ada. Saya belum ini sebenarnya belum sampai ke melihat. Di mana, Bu? Iya. Jawaban siswa. Di mana? Review attempt itu bisa diklik. Oh iya di sini ya. Nah, oke, kita coba lihat. Mantap Bu Fatima. Saya belum pernah ngelihatnya. Oh ini dia. Jawaban video. Jadi jawaban anak yang salah itu bisa kita betulkan. Ya, termasuk yang ini.
Iya, di mereka sini Pak Sahman. kan huruf besar kecilnya kan kelihatan. Nah, ini Pak Sahman yang saya masukkan tadi, yang Ya. benar jawaban benarnya kelihatan. Hmm. Padat, benar katanya. Di sini is padat. Oh. Poin 2 dengan 2. Nah, kemudian di sini tidak benar, sehingga jawaban benarnya adalah kelihatan, cairan murni. Nah, di sini saya buat keterangan di sini, Pak ya. Nah, ketika menjawab bagian B, perhatikan ketentuan nama senyawa berikut. Misalnya CuNO3 ya. Nah, tembaga 2 nitrat. Nah, di sini saya buat catatan. Mereka harus membuat tembaga ini tanpa spasi, baru spasi, baru ke nitrat. Nah, di sini saya buat keterangan supaya untuk melihat kesalahan mereka. Coba kita cek anak ini benar atau tidak. Itu kemana? Ya, pada bagian B ya. Nah, ini Pak. Nah, ternyata nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu ya. Saya baru melihat juga ini. Ya. Nitrogen dioksida. Dia menjawab di sini tembaga. Kemudian di sini jawabannya yang benar adalah asam nitrat. Kemudian dia di sini menjawab nitrogen dioksida. Coba Bapak Ibu perhatikan di bagian ini. Ada N kan? Nah, saya baru melihat ini. Itu ada N-nya yang besar tuh, Bu. Iya. N besar Dia menjawab N besar. N besar. Iya. Itu berarti nah, kemudian bisa pada bagian ini juga sama. Nah, itu juga sama, itu N kecil. Iya, makanya N besar. Saya baru lihat, Bu. Ini berarti yang terkait tentang besar kecil huruf pertama gitu. Tapi nyatanya Palangkaraya tadi, Pak. Nah, itu. Nah, ini gimana nih? Iya, itu bisa dikoreksi. bisa dieksplor. Ya. Pak Riyadi, mohon bantuannya. Pak Riyadi, tolong. Ayo, akhirnya kembali juga. Iya, karena ini apa? Ini ya, saya juga baru melihat dan saya baru tahu sebenarnya Bu Fatimah ya, itu Retiwetin bisa. Terima kasih Bu. Nah, di sini dia benar ya, karena ejaannya sama ya, T-nya T kecil sama dengan yang correct answer-nya. Saya coba lihat ininya Bapak Ibu ya. Saya coba lihat word-nya dulu. Atau kita edit aja ini untuk melihat jawabannya, bisa biasanya. Jawaban anak-anak itu bisa kita itu Bu, kita koreksikan. Mereka kan bisa komplain kenapa punya saya salah. Saya pernah kemarin itu anak-anak komplain ternyata saya salah ini. Oh iya. Jadi bisa dibenarkan gitu nah. Oh ya, sebentar kita dulu coba. lah embednya. Kita coba edit quiz bagian yang tadi. Apakah jawabannya memang seperti itu? Pada bagian bawah tadi ya. Nah, ini. Jawaban saya ini di sini pakai T-nya besar, kemudian yang atasnya N-nya kecil. Kemudian T-nya dibenarkan tadi ya? T-nya dibenarkan, Bu. T-nya dibenarkan. Iya. T-nya tadi bawah. Benar, yang ini yang tidak benar ya? Yang ini. Ya, bawah. yang ini. Nah, aneh ya? Aneh. Makanya pas yang Palangkaraya tadi kan tidak ada permasalahan tuh. Iya. Nah, pada saat yang sudah diaplikasikan ke Ibu, nah itu ada permasalahan. Nah, ini gimana nih solusi pemecahannya, atau apa memang benar dia bisa ada koreksi gitu kan tentang huruf besar. Saya juga baru melihat ini. Atau seperti kan apa gitu. Ini ya. Nah, itu coba salahnya apa yang membuat salah? Apakah spasinya yang terlalu panjang mungkin karena Nah, atau bisa jadi dia punya spasi di sini di apa sebelum T ini. Nah, ya, betul. Atau Bukan N ini pada yang huruf ya. kapitalnya. Iya, nanti kita coba lagi kalau itu Bapak Ibu. Tapi prinsip kerjanya sudah yes ini Bu Imeng. Iya, iya. Sip.
Gimana yang lain? Silakan Bu Aulia nih. Bu Aulia. Ayo Bu Aulia. Makasih Bu Iweng sudah mantap Bu. Semangat Bu. Silakan kawan-kawan yang lain yang mau menyampaikan sesuatu. Ini secara prinsip cara kerjanya sudah bisa kita pahami. Nanti silakan masing-masing mencoba. Saya juga kepingin mencoba ini yang paragraf rumpang ini bagus sekali ini. Dapat wahyu dari Bu Imeng, alhamdulillah. Silakan kesempatan yang lain ya. Bu Imeng. Iya. Tadi punya Bu Imeng itu yang gambar tadi ya? Gambar tadi Kopas ya? Kalau untuk gambar Bu, saya pakai snipping tool Bu. Jadi dia itu kalau kita dikopas langsung dari Word, maksudnya kopas yang Ctrl V itu dia nggak bisa Bu. Ya, dia bisanya insert pakai gambar. Iya, pakai insert aja. Kalau pakai insert kayaknya muncul deh itu. Iya, kalau insert gambarnya bisa. Kalau kita langsung kopas dari Word ke konsep punya kita kayaknya nggak muncul. Iya, nggak muncul. Gambar. Makanya tadi bentuknya seperti itu tadi yang ada gambar pecah. Iya. Saya sudah nyoba. Terus kalau yang untuk token tadi, misalnya kan kita kasih waktu mereka gitu ya. Saya kan nggak selama ini kuisnya nggak pernah pakai token, mau coba. Gitu. Misalnya tokennya kita kasih waktu mereka karena kita tahu kondisi siswa kadang kapan dia ada kuota atau enggak gitu kan. Jadi saya ada pernah ngasih kuis itu saya kasih waktu mereka 1 minggu, terus percobaannya itu ada 2 kali. Nah kalau misalnya kita kasih tokennya sama gitu ya, itu yang tutup. Iya Bu, tokennya sama. Iya, punya saya ada yang 3 bulan sudah tokennya umurnya Bu masih sama. Oke deh, thank you. Silakan Bapak Ibu yang lain yang masih penasaran. Pak Edi mana Pak Edi? Pak Edi mana tadi Pak Edi? Ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ini sudah pukul 17.02 ya. Gimana kita sudahi dulu? Karena intinya kan sudah tersampaikan dari Bu Imeng ini sempurna sekali, alhamdulillah. Tapi nanti ini Bu Imeng membuka diri ya. Iya Pak. Mungkin saya chat pribadi, jangan ngomong Mas Supri ya. Aman Pak. Saya nanti mungkin mencoba, begitu ada problem pasti saya chat ke Bu Imeng di mana. Boleh Pak. Ya kesalahannya. Teman-teman yang lain mana Pak mana tadi? Pak Rojali kemana nih Pak Rojali? Halo. Teguring kalau si Din nih. Hadir Pak, hadir Pak. Oh hadir, mana? Ayo. Ya. Ada request untuk Bu Imeng ini, silakan Pak Rojali. Jangan Pak, dia senior saya Pak. Loh, senior pada satu bidang, junior pada bidang lain boleh jadi. Sudah mencoba Pak, sudah bisa. Ya. Kita coba langsung mempunyai Bu Imeng dari sudah bisa. Oh, iya. Oke, sip. Nanti yang teknis-teknis lain, misalnya gambar, nanti coba saya coba dulu. Baru nanti kalau misalnya ada permasalahan, bisa nanya-nanya juga. Iya, oke. Gimana rapat kita Pak Rojali sudah ada? Insya Allah sudah bisa Pak. Oh sudah bisa ya? Cuman masih server pusatnya yang masih belum bisa. Sementara masih dengan satu server dengan Dapodik untuk sementara. Kalau mau pakai yang UTS-nya. Oh iya. Berarti yang sinkron online belum bisa ya? Belum bisa, masih server ditutup. Iya oke. Masih infonya Pak. Oke, siap Pak. Silakan Bu Aulia, ada sesuatu yang dipertanyakan khusus untuk Bu Imeng atau ke Mas Supri, silakan berdua. Itu ada pesan khusus Mas Supri ingin jadi siswanya Bu Aulia lah, itu dipenuhi itu, kasihan. Iya, nggak dimasukkan dari kemarin. Iya, sampai hati betul dikau. Tega orangnya. Jangan Bu, nanti dia acak-acak Bu. Raja tega Mas Supri. Padahal Mas Supri itu Pak Sahman dia udah admin itu.
pura-pura aja dia, biasa aja, biar aja. Ya pas kita nggak ada yang ditanya. Bu Imeng, Baik, anu aja gini, sementara itu ya, saya kembalikan ke Mas Aryadi. Terima kasih sekali, ini waktu singkat tapi ilmunya padat sekali, alhamdulillah. Terima kasih Mas Aryadi, kita kembali. Selamat sore. sore Pak. Kembali Baik, ke Pak Aryadi. Terima kasih Pak Sahman. Tadi juga saya sambil menyimak, ternyata Bapak Ibu baru tahu kan, luar biasa kan Ibu Imeng kan, bisa kan? Dari Bapak juga itu. Kita narasumbernya mantap. Iyalah. Iya, super. Biar kita itu pembelajarannya berwarna, tidak harus orangnya itu saja yang menyampaikan. Artinya semua orang pasti bisa kok. Nah, Iya, saya juga ada menyimak dari pertanyaan Pak siapa ya tadi yang dari Penikon tadi Pak. Julistia ya. Iya, yang dari Skarsa. Sorry. Abjad apa segala abjad lagi, kapital huruf kecil itu apakah nanti bagaimana kalau bahasa Indonesia? Seharusnya kan ada koreksi-koreksi nih kalau misalnya mengharuskan tanda baca ataupun tanda dalam matematika atau dalam aritmatika itu huruf besar huruf kecil itu berpengaruh terhadap penilaian. Saya belum sempat melakukan kajian lebih jauh ya, dan belum sempat disampaikan ke teman-teman juga. Cuman kalau mau ngelihatnya, nah ini ada contoh yang jadi ada pertanyaan, ada jawaban, beberapa jawaban, dan ada jawaban itu yang nilainya itu bisa setengah gitu, 0,5% gitu ya. Oh enggak, ada beberapa jawaban seperti ini nih, yang rumpang tadi itu bukan hanya short answer, sebenarnya multiple choice juga bisa, multi choice. Jadi dalam satu kalimat itu kita bisa memberikan soal multi choice, bisa memberikan soal yang short answer, dan juga ya dua ini ya. Nah misalnya begini nih, San Francisco itu ibu kotanya apa? Kalau dia menjawab California, berarti itu adalah oke, ini benar. Tapi kalau misalnya Arizona itu adalah wrong, salah. Nah itu belum sampai ke situ, nanti mungkin di beberapa kesempatan. Nah tadi yang berkaitan dengan tanda baca itu kaitannya dengan yang saya blok ini Bapak ya. Jadi misalnya nih short answer. Kalau pertanyaannya ibu kota dari Prancis adalah Paris, maka jawabannya 100%. Congratulations. Tapi kalau ada yang menjawab Marseille, itu ada 50% nilainya. Nah berarti ini bisa juga kalau ada siswa yang menulis Parisnya itu seperti ini, maka nilainya 50%. Karena P-nya tidak besar. Bisa seperti itu kan? Nah, atau kalau memang ini ya menurut ejaan bahasa Indonesia huruf awal itu selalu huruf besar. Berarti dia full nilainya 100%. Tapi kalau misalnya ini 50%, P-nya ini P Parisnya itu adalah P kecilnya itu P-nya kecil di Paris, maka nilainya itu adalah 50% dari 1, berarti 0,5. Tapi kalau misalnya ditulis Paris P-nya huruf besar, maka dia dapat nilai full 100% adalah 1. Nah, nanti ini dicoba dulu. Kalau oke, kita buka lagi. Jadi ini berkaitan dengan yang tadi pertanyaan si Pak Sahman ya. Bagaimana kalau misalnya harusnya menjawab kata-kata itu awalnya itu harus P Palangkaraya tadi saya lihat ya. P-nya itu harus huruf besar. Oke, enggak apa-apa. Berarti kalau ada yang menjawab Palangkaraya, nah itu P-nya besar, berarti benar, R-nya besar juga benar. Tapi kalau ada yang menjawab Palangkaraya seperti ini, berarti benar 50%. Juga. Tapi 50% dapatnya. Oke. Kan begitu ya? Iya, benar. Nah, kemudian kita bisa tambah lagi sebenarnya di depan ini ya. Ada lagi 50% juga. 50% juga. Kalau ada yang menjawab Palangka, ini jadi banyak kemungkinannya. Palangkaraya. Terlalu kan banyak variasi. Ya, terlalu banyak. Tapi itu bisa sebenarnya Pak di sistem itu. Tinggal divariasikan saja. Iya. Nah, kan begitu. Bisa sebenarnya. Penentuan persennya di mana tadi tuh Pak Riyadi? Di sini. Nih. Oh, di situ ya. Nah, ini juga ada 50%. Oh, oke. Ngasihnya nggak sekaligus, pelan-pelan dulu supaya konsepnya itu dapat dulu. Iya, nanti betul. Kita urai lagi. Oh, ini bisa seperti ini ternyata. Nah, ini juga saya udah ada dalam kepala saya, Bapak Ibu sekalian. Ini arah-arahnya kita sudah mulai ke AKM nanti. Jadi orang yang pakai si Bajakah itu dia boleh sudah memberikan soal-soal yang bentuknya AKM, udah bisa kok. Jadi sampai segitu sudah.
Itu, terima kasih. Kira-kira kapan lagi kita? Slow dulu lah. Slow dulu ya. Begitu, kira-kira Bapak Ibu sekalian. Yang pasti ternyata di Sibajakah Bapak Ibu, walaupun ini ya, walaupun lebih memang kita akui Google Classroom memang lebih populer dan juga lebih besar, tapi di Sibajakah bisa kita mulai arahkan ke AKM. Dan saya selalu ingatkan kepada kawan-kawan, jangan pernah membandingkan Sibajakah itu dengan Google Classroom, karena itu tidak imbang. Ya, sama sepeda motor, cuman Sibajakah itu adalah Supra X dan Google Classroom itu adalah MotoGP, kan gitu. Sama-sama untuk kendaraan sebenarnya. Sama-sama untuk kendaraan, dan tolong jangan di-compare. Enggak imbang lah pasti kan gitu. Jadi saya juga tidak terlalu menanggapi orang-orang yang bilang Bajakah kurang. Enggak. Saya fokus lebih ke fungsi saja. Gunakan, kalau cocok gunakan, kalau enggak ya silahkan dikolaborasikan gitu ya. Lebih betul, gitu. Pak. Kalau cocok betul sekali, Pak. Jadi enggak masalah kalau. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Saya enggak fanatik sih, enggak fanatik apa aja. Yang penting sampai ya, Pak. Yang penting misi kita sebagai guru itu satu sampaikan sama siswa. Ya, merasa dari bulan apa ya kita mulai ini? Bulan April ya? Enggak, Juni ya? Juni, Pak. Juni. Saya merasa Juni. Udah luar biasa. Mei, Pak. Kalau nggak salah ya. Karena waktu itu kan kita perkembangannya udah luar biasa, Pak. Sampai tadi saya juga kaget ternyata Dinas Pendidikan memberikan perangkat yang saya minta. Saya kira itu tahun depan baru dibelikan, ternyata dibelikan langsung tadi. Makanya tadi ada perawatan 1 jam tadi. Wah, syukurlah saya dibelikan karena itu urgent menurut saya. Tapi kalau hal-hal yang belum urgent ya saya masih membiarkan gitu. Artinya masih kita jalankan. Dan sekali lagi saya berterima kasih ke Bapak Ibu semua supportnya sampai ke titik ini Sibajakah sampai juga ke masuk dalam kuota paket belajar itu sungguh pencapaian yang saya kira bukan pencapaian saya semuanya itu ya luar biasa sekali. Bapak Ibu kalau mau cari juga di Kemdikbud mungkin layanan Disdik yang masuk itu punya Dinas Pendidikan saja. Iya betul di kampus. Jadi kemarin ada siswa yang tanya Pak, katanya Sibajakah itu masuk nggak Bu? Kok saya cari di aplikasi atau apa nggak ada? Coba lihat di kampus. Ternyata ada di bagian kampus dia Pak. Ya di bagian kampus. Dan itu tadi berkat saya kawan-kawan Bapak Ibu semuanya menggunakan dan saya juga bisa mempromosikan ini dibikin bukan untuk Dinas Pendidikan, memang untuk didedikasikan buat Bapak Ibu semuanya. Ya. Mas Rojali juga nih, makasih kemarin sudah support juga di Sibajakah, dia juga jadi narasumber segala macam. Pak Sahman, nanti akan ada event khusus awal November. Pak Sahman mungkin di skip dulu, Pak Sahman nggak didapuk sebagai pembicara nanti. Oke, sip. Tadi saya diberi arahan oleh Pak Mofid, maunya saya langsung, Mas Aredi aja langsung katanya. Oke aja. Iya, lebih mantap. Jadi tanggal awal November itu tuan rumah kita Kalimantan Tengah, event TIK Talks nasional, kita jadi tuan rumah. Jadi berbicara tentang TIK selama masa pandemi ini, salah satu dari provinsi terpilih dan di Kalimantan itu Kalimantan Tengah yang terpilih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sukses Mas Aryadi. Nanti juga flyernya akan saya share. Terima kasih Ibu Imeng, kawan-kawan semua. Ini nanti saya akan share recordnya. Saya bukan record, tidak saya live, tapi saya record. Gitu. Baik ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Besok adalah hari semuanya harus siap.